Baik, tidak berlama-lama lagi. Untuk itu mungkin kepada yang terhormat Ustaz Bapak Dr. Haji Abdullah MNI diatur Pak Mengapak. Subscribe, subscribe, subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa samsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan najah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Al-ayah sadaqallahul adzim. Al-mukarramun, para alimin ulama, para ustadz yang ada di lingkungan RW 11, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus Bapak Ketua RW beserta segenap jajaran kepengurusannya, seluruh RT beserta segenap jajaran kepengurusannya yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Ibu-ibu pimpinan majelis taklim, apa namanya, lupa lagi Bu, Istiqomah ya, ikatan suami takut istri kalau di rumah ya. Insyaallah semuanya saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Sehat semuanya ibu-ibu, bapak-bapak? Siap mendengarkan tausiah? Siap. Ibu-ibu sudah ada nu ngantuk? Belum ya. Kalau ada yang ngantuk ibu-ibu saya kasih pantun. Kalau saya bilang pantun ibu bilang apa? Cakep. Halo ibu-ibu saya nanya. Kalau saya bilang pantun ibu bilang apa? Cakep. Cakep. Beli anting dari pasar Nagrog. Cakep. Ibu-ibu yang glowing please deh jangan ngorok. Ambilnya sisi ya. Bapak dan ibu sekalian, pada malam hari ini kita semua harus bergembira sebab kita telah selesai menunaikan sebuah tugas mulia di bulan suci Ramadan, di mana Ramadan ditarik simpulan oleh para ulama disebut sebagai ajmalul madrasah. Ramadan itu disebut sebagai sekolah terindah. Saya menanya, bapak-bapak dan ibu-ibu, dulu waktu sekolah indah tidak ibu bapak? Indah. Indah. Apa yang membuat indah? OSIS. OSIS ya, Masya Allah, luar biasa. Kalau saya yang membuat sekolah dulu itu indah Pak, karena ada mata pelajaran favorit. Mata pelajaran favorit saya itu 3, 1 fisika, 2 kimia, 3 matematika. Serius Pak, nah, itu kalau gurunya tidak ada. Itu guru matematika hujan angin dodar gelap asu luar biasa. Sekolah itu indah. Ramadan itu sekolah yang teramat indah. Kenapa ditarik simpulan demikian? Pertama, gurunya itu langsung Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Muridnya eksklusif hanya orang-orang yang beriman.
Di Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu. Waktu belajarnya itu sangat singkat, hanya 1 bulan saja dalam setahun itu. Pelajaran utamanya, siang hari kita harus siam, malam hari kita disunnahkan untuk qiyam, yakni sholat tarawih dan sholat malam yang lainnya. Di penghujungnya kita diwajibkan menunaikan zakat fitrah sebagai ekspresi dari kesadaran sosiologis kita. Pelajaran tambahannya, kita dianjurkan untuk berinteraksi sedekat mungkin dengan Al-Quran. Bagi bapak-bapak, wa antum akifuna fil masajid, disunnahkan untuk beriktikaf di dalam masjid. Bapak Ibu, Ramadan semakin indah ketika Allah memberikan fasilitas yang luar biasa, di mana ada 1 malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Ramadan semakin indah ketika dihantarkan kita pada Idul Fitri. Kita kembali kepada fitrah dengan orientasi pembelajarannya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bila serius ibu bapak kita melampaui Ramadan, kenapa malam hari ini kita harus bahagia? Sebab kita semua sampai pada strata muttaqin, di mana kata Allah, inna lil muttaqina mafaza. Sungguh bagi bapak dan ibu yang hadir malam hari ini yang bertakwa, Allah akan memberikan kemenangan dalam hidup ini. Pada ujungnya kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh bagi ibu dan bapak yang paling bertakwa, itulah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya, tetapi karena takwanya. Usaha ibu bapak. Ayat hafalnya. Jamaah Bang Haji, Kak Bunggur, Bung Haji Romai Rama bikin parpol, Nabina idaman, Islam damai dan aman. Sayang tidak terverifikasi oleh KPU, darah licik saeutik. Nah, kalau terverifikasi, saya menduga potensial Haji Roma Irama jadi presiden NKRI, sebab beliau didukung oleh banyak pihak. Dunia perbankan mendukung Roma Irama, media apalagi sok kurang absen. Hiji, media yang mendukung Roma Irama itu adalah RRI, Radio Roma Irama. Yang kedua, TVRI, Televisi Roma Irama. Nukatilu media RCTI, Roma Citra Televisi Indonesia. Dunia pendidikan PGRI, Persatuan Guru Roma Irama. Jangan-jangan BRI juga Bang Roma Irama. Mungkin Polri juga Polisi Roma Irama. Bahkan ABRI jadi Angkatan Bersenjata Roma Irama. Harusnya Roma Irama jadi Presiden NKRI, Negara Kesatuan Roma Irama. Lagu kebangsaannya begadang jangan begadang, ngacapruk hari lapang. Bapak dan Ibu sekalian, maka momentum halal bihalal kata para ulama adalah momentum merawat takwa yang sudah kita raih. Ibu bapak begini, dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 15, Masya Allah, Allah menggambarkan begini, innal muttaqina, bagi ibu dan bapak warga RT 6 ya, RW 11 yang bertakwa, itu fi jannatin wa uyun, kelak akan tinggal di taman-taman surga, Pak. Tinggalnya bukan di gedung serbaguna yang panas, bukan ya. Semoga ini jadi kritik untuk Pak RW. Tapi udah luar biasa ini, kita sudah punya tempat ini ya, alhamdulillah nyaman sih itu. Bapak dan Ibu, orang yang bertakwa nanti akan tinggal di taman-taman surga. Perhatikan kata Allah,
akhidina ma atahum rabbuhum. Orang yang bertakwa nanti di surga, kalau ibu-ibu bukan lagi dilayani oleh bidadara dan bidadara ya. Kalau bapak-bapak bukan lagi dilayani oleh bidadari-bidadari. Jadi orang beriman dan bertakwa di surga bukan lagi dilayani oleh para malaikat Allah. Tapi perhatikan, akhidina ma'atahum rabbuhum. Orang yang bertakwa kelak di surga akan langsung dilayani oleh Allah. Luar biasa, Allah akan menjadi pelayan kita di surga nanti. Lalu manakah indikasi orang yang bertakwa yang kelak di surga akan langsung dilayani oleh Allah? Pertama, kata Allah, innahum kanu qabla dzalika muhsinin, yakni mereka ketika hidup di dunia mereka terlibat dalam fastabiqul khairat, kontestasi dalam kebaikan. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa produktif berbuat baik. Insya Allah ibu dan bapak di RT 6 ini adalah pribadi yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Amin. Ibu dan bapak sekalian, tugas hidup kita ini kata Al-Muluk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kita yang paling produktif berbuat baik. Ibu bapak, tugas hidup kita ini adalah berbuat baik. Rawat fitrah dan ketakwaan itu dengan berbuat baik. Punten, bila hari ini ibu jadi ibu, jadilah ibu yang baik. Bapak jadi suami, sekarang jadilah suami yang baik. Insya Allah bapak-bapak di RT 6 ini semuanya suami yang baik semuanya, amin. Mana Pak tanda suami yang baik? Dengerin kata ibu-ibu di pengajian Istiqomah. Suami yang baik itu adalah suami yang sedikit bicara banyak transfer. Sepakat ibu-ibu? Jadi suami ulah pedih Pak ya. Ingin punya istri cantik gitu, hari perawatan pakai tepung sajiku. Modalan atuh Pak ya. Jangan sampai gitu. Insya Allah ibu-ibu juga yang hadir sekarang jadi ibu yang baik, amin. Mana ibu yang baik tuh? Sering saya sampaikan, ibu yang baik itu adalah ibu yang tidak suka jalan-jalan. Ibu-ibu itu menjedok saja di rumah. Kenapa? Sebab sorga itu di bawah telapak kaki ibu. Kalau ibu banyak jalan-jalan, khawatir kakinya keseloyok, nanti tidak ada sorga bagi anak-anak. Menjedok saja di rumah. Sebab sorga itu di bawah telapak kaki ibu. Kalau sorganya istri di mana ibu? Di bawah telapak kaki suami. Makanya ibu kalau suami ibu nendang, ibu jangan ngeles, sebab itu tendangan dari sorga. Ulah kita apa namanya KDRT ya, nggak boleh. Bila sekarang bapak dan ibu jadi anak, jadilah anak yang baik. Mana anak yang baik tuh? Dia yang istidaa, yang mengalirkan doa-doa untuk orang tuanya. Kalau kita mau berdoa untuk orang tua, catat, lakukanlah di tempat sujud. Kalau mau berdoa untuk orang tua, lakukanlah di masjid, di tempat mulia. Jangan berdoa di medsos, Pak. Kenapa? Sebab bapak itu dilahirkan, bukan di download. Oh, hari di WA, di status ngadoa, BPP, hari di tempat sujud. Cara itu bukan anak yang baik. Wonten bila ibu dan bapak hari ini jadi tetangga, jadilah tetangga yang baik. Mana tetangga yang baik itu? Kata anak alay, ada yang disebut dengan SMS. Ibu bapak di RT 6 tahu nggak alay? Alay itu bu, binatang nusok makan buah-buahan tengah buting. Alay, mending ngambeknya. Nah, kata anak-anak alay itu ada yang disebut SMS. Apa SMS itu? Ikut senang melihat tetangga senang dan ikut susah melihat tetangga susah. Kita mah kadang sok dibalik, susah melihat tetangga senang, senang melihat tetangga susah. Bad news is good news. Berita jelek tentang tetangga, kabar gembira untuk diri kita. Tetangga naik jabatan, ibu naik darah. Itu tetangga gonta-ganti mobil, ibu gonta-ganti penyakit.
Tetangga masuk rumah barunya, ibu masuk rumah sakit. Tetangga beli emas 24 karat, ibu sakarat, modal. Kenapa? Sebab susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Tetangga beli mobil, ibu panas tiris. Nyuruh dikerok ku suami, nak gambar mobil. Ibu dan mas kalian jadi tetangga yang baik. Ya, Pak RW kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Dan kita doakan, amin ya rabbal alamin. Semoga pemimpin kita, Pak RW kita ini tidak jadi jomblo mugolado. Mana jomblo mugolado itu? Orang lain malam minggu itu apel, dia sholat istisqa minta hujan. Mudah-mudahan segera Allah mengirimkan prameswarinya, amin ya rabbal. Doa anom lah 17 tahun. Mudah-mudahan luar biasa. Upami sesah 17 tahunan teu sawios ulah jeri anyar menih mersi urut. Bapak dan Ibu sekalian, kalau jadi pemimpin yang baik, yang sidik, amanah, patolah tabligh. Jangan jadi pemimpin itu yang rea omong gede rahul. Pada rakyatnya dia kampanyekan anti korupsi, tapi dia dengan circle dan gengnya justru menjadi koruptor. Jangan salahkan kalau hayo pimpinan basmi koruptor, dia sendiri korup. Kalau di masyarakat bawah itu muncul babasaan the rich richer and the poor poorer, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. No ngampar-ngampar, no nabe, no lapar-lapar, no sebe. Nah, Jawa Barat, Jawa Timur, rakyatnya melarat, pemimpinnya subur, makmur. Kunaon cirata saguling jatiluhur, geus nyata nu marali teh nu dilaluhur, bandrek bajibur budak penek gede bujur teu nyambung. Saur Pak Anang motorok-tok oleh-olehan nu montok beuki kurupuk. Gitu. Bapak dan Ibu sekalian, jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Pokoknya tugas hidup kita ini adalah berbuat baik. Pertanyaannya, kenapa kita harus berbuat baik? Kupingkan saat Gusti Allah begini. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu qaribun, begitu dekat dengan siapa? Minal muhsinin, dengan mereka yang selalu menampilkan kebaikan dalam hidupnya. Rahmat itu ibu dan bapak sesuatu yang teramat mahal. Sampai-sampai begini kata Rasulullah ketika melihat sahabat rajin ibadah, kata Rasulullah, serajin apapun kalian ibadah, ibadah kalian yang rajin itu tidak akan menghantarkan kalian ke surga. Lalu sahabat itu heran, kalau demikian sama ya Rasulullah dengan ibadahmu. Kata Rasulullah, sama, serajin apapun aku ibadah, ibadahku yang rajin ini tidak akan pernah bisa membeli surga. Sahabat tambah bingung. Kalau demikian mohon petunjuk ya Rasulullah, bagaimana caranya agar kami menjadi penghuni surga? Sahabat Gusti Rasul, kita semua akan menjadi penghuni surga bukan karena amal ibadah kita, tetapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punten ibu, Ustadz masuk surga nembe kahayang, koboy dangdut asup ka neraka nembe sangkaan. Setiap kita akan jadi penghuni surga karena rahmatnya Allah. Lalu pertanyaannya, pada siapa rahmat Allah itu akan diberikan? Pada ibu yang menjadi ibu yang baik, bapak yang jadi suami yang baik, ibu bapak yang jadi anak yang baik, yang jadi tetangga yang baik, yang jadi pimpinan jadilah pimpinan yang baik. Jadi itu yang termahal, Pak. Rahmat itu artinya satu, cinta dan kasih sayang Allah. Rahmat itu adalah kemudahan, rahmat itu rezeki, rahmat itu adalah kesehatan. Mudah-mudahan bapak-bapak di RT 6 sehat semuanya, amin. Nah, kalau mau sehat, satu harus banyak mengkonsumsi buah-buahan, dua mengkonsumsi sayur-sayuran, dan ketiga hindari cabai-cabean. Insya Allah itu. Bapak dan Ibu sekalian, jadi yang pertama kembali rawat keimanan dan ketakwaan, juga fitrah yang telah kita raih dengan produktif berbuat baik. Satu, masih ada waktu di patokan? Masih panjang Pak. Masih panjang ya. Tadi Pak RT dan Pak RW bisa anwe pas bahan teh karena Pak Ustadz sudah ada.
jangan diperpanjang. Oke, alhamdulillah Pak Topan ini sahabat saya di dunia maya ya. Artis kita luar biasa begitu ya. Artisnya ada ragen bitis ya. Kemudian Pak sekalian. Yang kedua, Pak, kalau kita ingin menjadi penghuni surganya Allah, di surga langsung dilayani oleh Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Lanjutkan habituasi di bulan suci Ramadan yang sedikit tidur di waktu malam. Bapak-bapak, di bulan Ramadan kan waktu tidur kita sedikit di waktu malam itu. Digunakan apa? Qiyamul Ramadan, sholat tarawih ya, dan qiyamul lail. Nah, orang yang bertakwa tuh orang yang sedikit tidur di waktu malam. Digunakan untuk apa? Nonton timnas di antaranya. Ada yang gaple, luar biasa ya. Bertemu dengan malaikat maut di sepertiga malam. Hadirin sekalian, kenapa sedikit tidur di waktu malam? Ruka'an sujada, ia pakai untuk ruku dan sujud li rabbihim, yang ia persembahkan untuk Rabb mereka, yakni Allah Jalla Jalaluhu. Orang yang bertakwa itu Pak, orang yang menjaga sholat malamnya. Mudah-mudahan ibu dan bapak yang hadir pada malam hari ini masih terjaga sholat malamnya, amin. Amin. Ibu bapak, tanda orang yang sholat malamnya terjaga itu kata Syekh Ibrahim Basuni, wajhan munbasitan, wajahnya itu bercahaya. Ya. Karena itu tolong lihat, mohon bantuan wajah teman duduk samping kiri kanan masing-masing. Bapak Ibu bercahaya tidak? Glowing. Insya Allah ya. Di blog CCRT nami ibunya glowing semua. Kenapa glowing? Sebab suaminya good rekening ya. Coba disukulin amin mikir lah. Apa wajahnya bercahaya? Maka punten begini, salah seorang pengarang kitab berjanji pandang menggambarkan wajah Rasulullah itu luar biasa. Kalimat atau diksinya begitu indah. Anta syamsun anta, coba keluarkan suaranya hafal. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksir wa ghalli anta misbahus suduri. Sekali Allah ya salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Boleh dibuat cahaya wajah Kanjeng Nabi itu, semburatnya digambarkan seperti semburat cahaya mentari, seperti semburat cahaya rembulan. Cahaya Rasulullah adalah cahaya di atas segala cahaya. Kenapa demikian? Sebab Rasul adalah sosok pribadi yang sedikit tidurnya di waktu malam ia gunakan untuk ruku dan sujud dalam sholat tahajudnya. Maka wajah Rasulullah itu bercahaya. Umat yang bertakwa itu upami istri gelis, upami pamegat kasep. Untuk ibu-ibu yang hadir sekarang RT 6 ini cantik tidak semuanya? Ibu-ibu, lain bapak-bapak. Nah, ibu-ibu cantik tidak? Jika kurang percaya diri. Insya Allah cantik semuanya. Sahur Pak Topan Bu, cantik itu ada 3. 1 cantik dari sananya, 2 cantik dari dananya, 3 cantik dari kameranya. Kalau ibu yang mana? Kalau cantik dari kameranya berarti itu mukidi, muka kinclong editan. Bapak-bapak, wajah ibu-ibu itu penuh dengan kepalsuan. Alis lukisan, bulu mata tempelan, pipi dempulan. Bapak-bapak, emak-emak zaman sekarang mah brutal.
Da brutal kumaha ku Gusti Allah dikasih halis, dicukur terus dilukis. Sebrutal apapun bapak-bapak di pasian tulis dikurut ke aya nu dilukis deui. Luar biasa ya. Ibu-ibu zaman sekarang itu. Umat Kanjeng Nabi itu karena terjaga salat malamnya upami pamegat kaset tambah. Punten bapak-bapak di atekeun tambahan semuanya. Tambahan insya Allah satu kata lah untuk bapak di atekeun delta ya. Deretan laki-laki tampan. Amin. Insya Allah deltanya bukan deretan laki-laki tampiling. Tampan semua. Waduh sekalian. Oke, kemudian yang ketiga kita percepat karena waktu sudah malam. Orang yang bertakwa, di mana harus kita rawat ketakwaan ini di bulan Syawal ini adalah ibu dan bapak sekalian, wabil asharihum yastaghfirun. Orang yang bertakwa tuh yang terus menjaga waktu sahurnya. Ramadan kemarin kan kita punya habituasi bangun sahur untuk berburu berkah makan sahur. Ibu-ibu, bulan Ramadan kemarin yang bangun duluan siapa? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Pasti ibu-ibu mau bapak-bapak. Kalau yang bangun duluan bapak-bapak pasti ada udang di balik batu. Itu mau serangan pajar. Paulah tali peng karunya PR Pak. Masya Allah. Mau dipakai kehampangan unggul. Bapak ibu sekalian. Waktu sahur itu ini luar biasa. Pernah saya sampaikan di pengajian ibu-ibu. Tiap malam Allah itu turun dari langit, ya, turun ke langit dunia, bertamu ke rumah kita masing-masing. Kata Rasulullah yaqul, sembari Allah itu berkata, kata Allah gimana? Siapa yang berdoa akan aku ijabah. Siapa yang meminta akan aku beri. Siapa yang istighfar akan aku ampuni. Itu menu istimewa yang diberikan Allah tiap malam di rumah kita di sepertiga malam terakhir. Di waktu sahur itu Allah bertamu ke rumah kita. Titipan pertanyaannya, ketika Allah bertamu di sepertiga malam, apa yang sedang lakukan? Apakah sedang tidur nyenyak atau kita sedang menunggu kedatangan Allah di atas sajadah? Bapak dan Ibu, waktu sahur itu disebut oleh para ulama golden time. Ibu bapak, kalau golden itu apa artinya? Emas. Kalau time, waktu. Saya mau bertanya, kalau waktu itu apa ibu-ibu, bapak-bapak? Kalau waktu itu apa? Saya bertanya juga bukan nyuruh merenung ini. Waktu itu disebut oleh manajemen modern, time is money. Waktu adalah uang. Para ulama menyebut al-waktu anfasu. Waktu itu adalah napas. Imam Syafi'i lebih sadis. Al-waktu kasyai. Waktu itu adalah pedang. Pahami ada 3 kata kunci. 1, waktu adalah uang. 2, waktu adalah napas. 3, waktu adalah pedang. Jadi Pak, kalau Bapak sibuk bekerja, lalu istri Bapak berbisik pada Bapak dan mengeluh, tolong dong beri aku waktu. Pertama, karena waktu itu adalah uang, berarti keluhan istri Bapak itu artinya apa? Tolong dong beri aku uang. Ibu-ibu sudah saya sampaikan keinginannya ya. Akulah pelit jadi suami itu Pak ya. Jadi kata ibu-ibu, suami pelit itu seperti sate kambing, enak tapi bisa bikin hipertensi ya. Yang kedua, waktu itu adalah napas. Istri Bapak ngeluh, tolong dong beri aku waktu, berarti tolong dong beri aku napas. Bapak harus peka, jangan-jangan istri Bapak sedang membutuhkan bantuan pernapasan. Yang ketiga, ketika disebut waktu adalah pedang, lalu istri Bapak bilang, tolong dong beri aku waktu, berarti tolong dong beri aku pedang. Pak, pedang yang diharapkan istri Bapak bukan pedangnya Empu Gandring, tapi pedang amanat nenek moyang. Sebab nenek moyangku seorang pelaut, punya senjata di bawah perut, kadang memanjang, kadang mengerut. Apa RW deui? Allahu Akbar. Oh, dari ibu sekalian, waktu itu. Kemudian kalau golden, emas. Dulu nuju di SD, guru kita suka ngasih tahu ada peribahasa, diam itu adalah emas. Maka bapak-bapak, kalau istri bapak rewel,
bawel, bingoli, bibirnya monyong 50 cm, begitu berbinya jebernya kebik, sahur patopan, PKK, pamajikan kurang gerung. Kalau seperti itu engal canak istri bapak atau emas pasti bakal jempek. Sepakat ya? Ibu-ibu makan lamun orang lain beli emas besok nyanyi di hadapan suami teh. Hareudang, hareudang, hareudang. Panas, panas, panas. Ningali, ningali tatangga geus mareli emas. Dibalas ke bapak-bapak, hareudang, hareudang, hareudang. Panas, panas, panas. Ningali, ningali tatangga geus karawin deui. Bales Pak bakal jempek. Nah, ibu dan bapak sekalian, apa yang dimaksud dengan waktu emas? Waktu emas ini tadi, bila kita berdoa akan diijabah, bila kita meminta permintaan kita akan diberi, dan bila kita istighfar, istighfar kita akan diampuni. Itu hanya disediakan, itu diantawisnya disediakan di waktu sahur. Maka bangun di waktu sahur, lanjutkan sholat malam kita. Tapi menjelang sahur itu yastaghfirun, kita semua beristighfar kepada Allah. Ibu bapak, mana istighfar yang dicintai oleh Allah di waktu sahur? Satu, istighfarnya Nabi Adam. Ibu bapak, Nabi Adam itu kan pernah Gusti Allah diusir, diturunkan dari surga ke dunia. Nabi Adam disimpan di India, Ibunda Hawa disimpan di Jeddah. Kenapa mereka berdua diturunkan dari surga? Karena mereka berdua menuruti hawa nafsu. Punten, bapak-bapak, yang besar nafsunya itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Coba yang kompak, bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu yang gede nafsunya itu. Makanya disebutnya hawa nafsu, bukan Adam nafsu. Sepakat. Sepakat itu bapak-bapak? Sepakat. Diturunkan Nabi Adam ke surga, dari surga ke dunia. Maka mereka berdua sedih. Setiap sahur, kata salah satu riwayat, mereka menyampaikan istighfar itirafnya, yakni Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, dhallamna, kami dolim anfusana pada diri kami, wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami menjadi orang yang rugi. Dua, ada istighfarnya Nabi Yunus, Pak. Ketika Nabi Yunus dihukum oleh Allah karena meninggalkan kaumnya, berdakwah tahunan teu aya satupun ngupingkeun, Nabi Yunus frustasi ditinggalkan umatnya itu. Lalu Allah menghukumnya ditelan oleh ikan paus yang begitu besar. Nabi Yunus bingung dalam telanan ikan paus, hingga dia menyampaikan istighfarnya, yakni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu panjatkan di waktu sahur. Nanti ada keajaiban seperti Nabi Yunus selamat dari telanan ikan paus itu. Satu lagi Pak, iktirafnya Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah nabi yang paling rewel, kata sebagian mufassir. Nabi yang rewel itu ada dua Pak. Satu Nabi Musa, yang kedua Nabi ni gua. Itu paling rewel ya. So, bertanya wae padang ti mana dan lain sebagainya ya. Upami ka kampus mah telat wih wangi saur pun bojo teh ti mana. Tapi kalau udah pengajian pertanyaannya bukan di mana tapi mana. Tolong didengarkan gini ya. Bukan di mana tapi mana. Nah, rewel Nabi Musa itu pada Allah hingga suatu ketika dihukum oleh Allah. Dikejar oleh pasukan Firaun, maju ke depan, Laut Merah membentang begitu luas, mundur ke belakang pasukan Firaun begitu ganas. Maka Musa mengakui kerewelan batinnya kepada Allah dalam kalimat Rabbi inni dolam, bukan itu, Rabbi, betul, Rabbi inni dolam tu nafsi faghfirli. Rabbi, ya Allah ya Tuhan kami, dolam tu nafsi, kami dolim pada diri kami, faghfirli, maka ampunilah kami. Ibu bapak, bangun di waktu sahur dan panjatkan istighfar kepada Allah. Dengan begitu akan terawat ketakwaan kita. Yang terakhir,
cara merawat takwa kita agar kita tetap menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, selamat di dunia sampai di akhirat nanti adalah wa fi amwalihim hakun lisaili wal mahrum. Dari harta ibu, harta bapak, tunaikan haknya untuk siapa? Sail. Sail itu artinya fakir miskin, yang dengan kefakiran dan kemiskinannya dia tidak tahan, harus minta-minta. Jadi kalau ada orang minta-minta jadi pengemis, ibu punya harta, tunaikan harta dari ibu pada pengemis itu. Yang kedua ada mahrum. Mahrum itu siapa? Fakir miskin tapi masih kuat nahan dirinya, tidak minta-minta. Itu pun harus disantuni oleh harta kita. Bapak dan Ibu, orang yang bertakwa tadi di ayat yang dibacakan oleh bintang tamu kita dari kota Tasikmalaya ya, luar biasa. Itu ciri orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, menjaga hartanya dengan infak baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Jadi singkatnya, orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang dermawan. Apa dermawan itu? Berehan. Kalau setiawan? Kalau dermawan, berehan. Kalau setiawan? Ada Robi Setiawan di sini? Ayah Pak Robi. Mana Pak Robi? Oke, Pak Robi Setiawan itu artinya setiap tikungan ada wanita. Kalau Gunawan apa? Gundul tapi menawan. Kalau Umar, untung masih ada rambutnya. Kalau Bali bagian atasnya licin, dan itu ngegabung dalam komunitas Gazibu, gabungan sirap buta. Ibu dan Bapak sekalian, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini bisa merawat ketakwaan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Satu, Ibu, rawat ketakwaan dengan terus berbuat baik. Dua, rawat ketakwaan kita dengan sedikit saja tidur di waktu malam itu. Kemudian rawat ketakwaan waktu sahur, gempur dengan istighfar kita kepada Allah. Dan kalau kita punya harta, tunaikan haknya, baik untuk fakir miskin yang minta-minta maupun fakir miskin yang tidak meminta-minta. Mohon maaf Ibu dan Bapak kalau tausiah saya ada guyonan ya, sebab ternyata kan ada cerita di pintu sorga itu ada supir Metro Mini. Saud malaikat sahamane abdi supir elok, malaikat supir Metro Mini. Naon gawe maneh abdi nyenak mobil, malaikat alus. Ku malaikat dibimbing dimasukkan ke surga kelas VIP. Lalu di pintu sorga pun ada membalik penceramah seperosin guring. Saat malaikat siapa maneh? Abdi penceramah. Malaikat naon tugas maneh? Ceramah dari satu tempat ke tempat yang lain. Alus cek malaikat. Tapi dibimbingnya ke surga kelas ekonomi. Lalu penceramah itu bertanya, malaikat, kenapa supir Metro Mini dimasukkan ke surga kelas VIP, sementara saya penceramah ke surga kelas ekonomi? Saur malaikat, supir Metro Mini mah gawena mau mobil ugal-ugalan ngebut, penumpangna sarariun ngadarua ka Allah Subhanahu wa taala. Sementara maneh penceramah teu menarik jamaahna hees kali. Ingat Gusti Allah. Jadi mudah-mudahan sekalian, mudah-mudahan kita semua masuk ke surga kelas VIP. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita hadirkan hati kita yang paling tulus dan ikhlas. Pertama, mudah-mudahan imam besar kita, pimpinan kita, Pak RW kita, sesegera mungkin Allah kirim pendampingnya. Menemani beliau di akhir hayatnya itu ya. Mudah-mudahan Bapak sekalian, mudah-mudahan kita yang hadir senantiasa hidup dalam keimanan dan ketakwaan. Anak-anak kita mudah-mudahan tumbuh kembang menjadi generasi yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang sudah wafat mudah-mudahan di alam kuburnya diselimuti oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan kelak nanti kita di surga dikumpulkan dengan orang tua kita dan orang yang kita cintai bersama. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon hadirkan hati yang tulus, sebab kata hadis, bila 40 orang berkumpul dengan penuh keimanan dan ketakwaan, maka doanya bisa menembus langit, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah.
Ya Rabbana lakal hamdu innaka antas sami'ud du'a. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa bil athhar wa sabil ahyar adadani amillahi wa ibdali. Allahumma ighfir lana dunubana wali walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.